Punya identitas akan bisa mengakses layanan selanjutnya. Sebagai contoh untuk BPJS Kesehatan, terus untuk bantuan jaminan sosial. Tapi itu pun kadang mereka tidak memahami gitu seberapa penting memiliki akses layanan kependudukan untuk layanan-layanan selanjutnya. Penting dong, karena usaha itu adalah menjadi langkah sebagai sumber pendapatan yang seharusnya menjadi untuk ketangguhan kemandirian untuk bertahan hidup, untuk bisa bersosial secara inklusif. Yang udah lansia itu tidak produktif secara ekonomi, ketergantungan pada orang lain, ataupun ketergantungan pada komunitas. Nah, itu menjadi inspirasi saya untuk bisa punya keterampilan yang dimana di luar make up, yaitu ya jahiter. Di komunitas saya adalah pernah ngalamin ngamen, dan saat ini juga masih ngamen. Ngamen adalah profesi saya, di mana saya butuh ruang-ruang sosial yang butuh mengedukasi masyarakat yang masih menstigma terkait dengan kawan-kawan transpuan itu hanya melihat mereka dari penampilan gitu. Nah, ngamen ini menjadi ruang saya untuk diskusi, untuk menyampaikan bahwa transpuan itu punya skill, dia punya usaha, punya keterampilan. Saya gabung di Kebaya pada tahun 2020 ketika 2020 itu di masa terjadinya pandemi COVID-19. Nah, dari situ saya ikut gabung untuk kerja-kerja volunteer terkait pendistribusian logistik dan pemetaan terkait untuk skala kebutuhan teman-teman di komunitas. Terkait dengan pendampingan itu dimulai pada tahun 2024 ya, kalau nggak salah, sebelum 2004 ya, sebelum gempa. Kebaya berdiri pada akhir 2006, setelah gempa kalau nggak salah itu 2007, 2008 awal, di mana komunitas itu mulai bangkit lagi, di mana pada masa-masa sebelumnya sebenarnya komunitas hanya berjalan pada tempatnya aja, tidak ada kumpul kayak ngomongin terkait masalah-masalah kebutuhan yang seharusnya menjadi dasar di mana kita menjadi bagian warga negara, bukan menjadi bagian komunitas saja. Saya di Kebaya menjadi bagian staf untuk mendampingan coach KM bagi teman-teman komunitas transpuan, dan saya juga membantu terkait dengan pendampingan advokasi bagi kawan-kawan komunitas transpuan juga. Nah, terkait dengan pendampingan UMKM, banyak teman-teman yang udah punya usaha atau baru. Nah, itu menjadi suatu hal yang dimana kebutuhan untuk pendampingan agar mereka bisa terus bertahan, menjalankan ekonomi yang baik, manajemen keuangan yang baik, manajemen bisnis yang baik. Terkait dengan dampingan advokasi, saya adalah salah satu penerima manfaat bagian dari program BFDW pada tahun 2021 untuk mendampingi kawan-kawan transpuan dalam hal mengakses identitas kependudukan bagi kelompok rentan.
Adalah tantangan saya yang utama adalah letak geografis gitu, di mana Provinsi DIY itu kan ada 4 kabupaten 1 kota sementara staf yang bekerja untuk mendampingi ada keterbatasan dalam transportasi. Kedua adalah bagaimana berkomunikasi dengan kawan-kawan, yang dimana kadang kawan-kawan melihat ini bukan suatu kebutuhan yang perlu diakses, padahal itu suatu kebutuhan di mana contohnya ketika mereka punya identitas akan bisa mengakses layanan selanjutnya, sebagai contoh untuk BPJS Kesehatan, terus untuk bantuan jaminan sosial. Tapi itu pun kadang mereka tidak memahami gitu seberapa penting memiliki akses layanan kependudukan untuk layanan-layanan selanjutnya. Penting dong, karena usaha itu adalah menjadi langkah sebagai sumber pendapatan yang seharusnya menjadi untuk ketangguhan kemandirian untuk bertahan hidup, untuk bisa bersosial secara inklusif. Dengan punya usaha, kita punya peran di mana transpuan itu tidak terstigma sebagai orang-orang di jalan dengan ngamen ataupun dengan yang namanya prostitusi gitu. Walau seorang pengamen dan prostitusi itu bagian dari profesi gitu. Itu kan kalau kita punya usaha adalah minim risiko diskriminasi, bisa ikut pameran, bisa ikut bahkan mungkin bisa menjadi leader-leader di lingkungan. Untuk dengan adanya usaha, mereka bisa bukan hanya untuk mendapatkan pendapatan secara signifikan, tapi sebagai upaya untuk menjalin inklusivitas. Ya, saya punya inisiatif terkait jahit itu ya pada masa Covid di tahun 2020 tersebut ya. Awalnya ngelihat ketika banyak teman-teman transpuan yang udah lansia itu tidak produktif secara ekonomi, ketergantungan pada orang lain ataupun ketergantungan pada komunitas. Nah, itu menjadi inspirasi saya untuk bisa punya keterampilan yang dimana di luar make up, yaitu ya jahit. Sehingga saya punya produk yang bernama Miss Jenny Inclusive Product. Itu adalah mempresentasikan bagaimana inklusif itu bisa dengan usaha kemandirian. Terus selama ini gimana usahanya, berjalan baik? Amin, baik. Walau mungkin kalau secara ekspektasi kami hanya berjalan untuk secara relationship dari pertemanan, terus jaringan. Walau sebenarnya sih ingin lebih luas lagi secara promosi dan ingin memberdayakan teman-teman yang mau jahit untuk bisa berkolaborasi untuk membuat produk saya bisa produksinya tambah banyak gitu, tidak terbatas pada pesan order untuk saat ini gitu ya. Udah dimana ketika mereka pengen produk ya ready produknya gitu sesuai yang diinginkan di katalog. Oh ya, kalau untuk teman-teman yang pengen pesan pouch untuk souvenir ataupun clothes untuk yang bisa dibawa untuk hangout, ataupun butuh tote bag buat kuliah, ataupun untuk workshop di mana kalau butuh tas tersebut bisa hubungi di Instagramnya Miss Jenny Inclusive Product. Miss Jenny Inclusive Product di FB pun ada. apa? Sama Miss Jenny. Sebenarnya konsisten itu sendiri sih ya. Konsisten itu membangun kesadaran untuk komitmen. Nah, saya karena ada keterbatasan waktu, seharusnya 7 hari itu karena saya di staff itu 5 hari kerja, Sabtu Minggu libur. Saya biasanya mengoptimalkan waktu produksi itu di Sabtu dan Minggu. Di hari sebelumnya bukan tidak bisa, karena keterbatasan waktu yang harus saya kejar untuk dalam pendampingan advokasi maupun monitoring evaluasi untuk teman-teman di UMKM juga, sehingga belum optimal.
Iya betul, karena awal sebelum gabung di Kebaya ataupun saya belum menjadi seorang volunteer di komunitas, saya adalah pernah ngalamin ngamen dan saat ini juga masih ngamen. Ngamen adalah profesi saya. Ngamen bukan sekedar profesi, tapi adalah pengungkapan di mana saya butuh ruang-ruang sosial yang butuh mengedukasi masyarakat yang masih menstigma terkait dengan kawan-kawan transpuan itu hanya melihat mereka dari penampilan gitu. Padahal tidak seperti itu. Nah, ngamen ini menjadi ruang saya untuk diskusi, untuk menyampaikan bahwa transpuan itu punya skill, dia punya usaha, punya keterampilan yang dimana seharusnya mereka keluar dari jalanan tersebut yang kalau dia punya keterampilan bisa jahit kan minim resiko tuh. Terus ngamen juga menjadi media saya menganalisis perilaku-perilaku sosial di mana masyarakat masih menilai transpuan itu ya banyak didiskriminasi gitu. Memberikan edukasi yang dimana saya akan mendapatkan beberapa ilmu gitu ketika gabung di Kebaya atau di komunitas. Nah, saya sampaikan contohnya ketika misalkan kita tidak perlu mendiskriminasi orang terkait dengan isu orang HIV/AIDS karena dengan latar belakang mereka isu HIV/AIDS, ngapain juga didiskriminasi, mereka kan tidak menularkan. Yang menular itu ketika mereka melakukan hubungan intim, menyusui, atau transfusi darah. Nah, itu bagian contoh. Atau mungkin mengedukasi masalah aspek hukum. Nah, ketika ada teman-teman yang dilecehkan, nah, waria kan menjadi objek pelecehan seksual atau secara verbal di jalanan. Nah, ketika kita mengedukasi masyarakat, tidak terjadi lagi ada pelecehan-pelecehan secara verbal terkait dengan kawan-kawan transpuan yang lagi ngamen mungkin. Gitu. Ataupun mungkin ketika ada contoh masyarakat yang belum tahu bagaimana ketika mengakses Adminduk atau BPJS, nah kita berikan materi itu pada mereka. Oh, ternyata transpuan juga aktif di beberapa kegiatan sosial yang bisa merubah pandangan masyarakat yang tadinya negatif akhirnya ya berubah positif gitu. Ya walau tidak semua orang bisa nerima itu, tapi dengan ngamen adalah jendela di mana kita bisa mensosialisasikan skill-skill yang orang tidak ketahui terkait dengan kawan-kawan komunitas transpuan. Baik, luar biasa. Tangguh adalah di mana harus punya kemandirian, jangan ketergantungan pada komunitas. Karena komunitas adalah penyelesaian secara musyawarah untuk kita kerja bareng secara kolektif. Dengan ketangguhan kita bisa berdaya, dengan ketangguhan kita bisa inklusif, dengan ketangguhan kita membungkam diskriminasi bagi kelompok-kelompok rentan, khususnya kelompok transpuan. Halo, terima kasih sudah berbincang dengan Chani.